Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Untuk itu, mari Bapak Ibu, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui penyembahan yang kita naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku muliakan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari terlebih kita datang memuji Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan
kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu yang selalu Engkau limpahkan pada setiap hidup kami. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran sabda-Mu. Kami yakin Engkau sudah memberi telinga yang tajam untuk kami dapat mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Dan urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Tentu doa dan harapan kami, kita semua dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang restorasi hidup yang diubahkan. Tentu kita semua bahkan rindu hidup kita senantiasa terus diubahkan, diperbarui dari hari ke hari oleh Tuhan. Tentu perubahan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tentu ada proses yang harus kita alami, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, supaya perubahan itu, hidup itu bisa diubahkan lebih baik lagi. Saudara, pada pagi hari ini untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, kita buka di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai yang ke-24. Saya akan bacakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul perikop, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah ia kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh
membaca tentang perikop ini, bagaimana seseorang yang memiliki 2 anak, yang bungsu meminta warisan dan pada akhirnya diberikan oleh bapaknya dan menjual apa yang menjadi kepunyaannya, sehingga ketika memiliki uang yang banyak, anak bungsu ini berpoya-poya, dan ketika terjadi kelaparan di negeri itu, si bungsu bekerja pada seseorang, disuruh untuk menjaga kawanan babi di ladang, dan pada saat akhirnya merasa kelaparan, bahkan sampai makanan babi pun mau dimakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang restorasi hidup yang diubahkan, tentunya kita sekalian rindu. Saya secara pribadi rindu hidup ini terus diubahkan, diperbarui, agar hidup ini senantiasa serupa dengan Kristus. Bertambahnya pengenalan kita kepada Tuhan, tentunya kita terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama tentang perumpamaan anak yang hilang ini, anak yang bungsu ini, dia tidak bisa menikmati hari-hari bersama dengan bapaknya, sehingga ketika dia kehabisan hartanya, dia baru teringat akan bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana si bungsu ini boleh hidup bersama dengan bapaknya. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pertobatan dalam diri anak bungsu ini. Setelah harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya habis dan jatuh miskin, si bungsu ini menyadari bahwa langkah yang diambil adalah langkah yang salah, sehingga ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, ada satu tindakan yang dilakukan oleh bungsu, menyadari bahwa apa yang dilakukan selama itu adalah hal yang salah. Ada pertobatan dalam diri anak bungsu ini, dan pada akhirnya kembali kepada bapaknya bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sadar akan tindakan yang dilakukan salah, maka si bungsu bangkit dan melangkah untuk kembali. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Pertobatan harus disertai, dibarengi dengan tindakan. Sebab banyak orang yang bertobat, yang mulutnya mengaku bertobat, tetapi tidak disertai dengan perbuatan dan tindakan. Ketika si bungsu menyadari hal ini, dia bangkit, melakukan tindakan, berbuat, melangkah. Dan pada akhirnya, karena menyadari perbuatannya yang salah, maka si bungsu bangkit dan melangkah untuk menemui bapaknya bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyadari akan perbuatan yang salah adalah perbuatan yang baik ketika kita mau hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Seperti halnya anak bungsu ini menyadari dan bangkit dan melangkah, sehingga apa yang dilakukan itu tidak benar. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh si bungsu? Berani untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat, berani untuk mengakui dosa
yang telah diperbuat. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, artinya kata bungsu itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Hal yang ketiga yang dilakukan oleh si bungsu ini adalah mengakui kesalahan, mengakui dosa yang telah dilakukan. Banyak orang yang telah berbuat seenaknya, tetapi tidak banyak orang yang melakukan kesalahan yang telah diperbuatnya. Mengakui setiap kesalahan yang ada, mengakui setiap perbuatan yang jauh daripada Tuhan. Itulah langkah yang terbaik untuk mendapatkan restorasi hidup yang diubahkan, hidup yang dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada, pada pagi hari ini kita boleh melihat bersama-sama, belajar tentang anak yang hilang ini. Bagaimana hidup yang dipulihkan, yang diubahkan oleh Tuhan karena kerinduan untuk bertobat. Yang kedua, sadar akan tindakan yang dilakukan itu salah, dan ia bangkit dan melangkah. Dan hal yang ketiga, berani untuk mengakui setiap perbuatan yang salah, berani untuk mengakui perbuatan yang melanggar akan setiap kebenaran firman Tuhan. Proses untuk hidup yang diubahkan memang tidak mudah. Ada ilustrasi tentang kupu-kupu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin kalau kita melihat seekor kupu-kupu yang indah, yang bisa berterbangan ke sana kemari. Saudara, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, yang sedap dipandang, yang menarik warnanya, yang bisa terbang tinggi, bahwa kupu itu dari ulat. Mungkin kita kalau melihat ulat jijik, bahkan ketika kena badan kita atau tangan kita, kita merasa gatal. Sebelum proses menjadi kupu, ulat itu akan menjadi kepompong. Saudara, ulat dalam kepompong satu hal yang tidak enak. Proses untuk berubah, hidup yang diubahkan itu memang tidak enak melalui proses. Namun ketika kita bisa menjalani proses kehidupan itu, maka saya kini percaya hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan dipulihkan seperti hanya Kristus yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita bersama. Saudara, itulah yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini dalam renungan doa pagi. Kiranya hidup kita terus diubahkan seperti Kristus yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Amin. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan kita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami boleh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh belajar anak yang hilang ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika anak yang hilang ini menyadari akan setiap perbuatan dan tindakan yang salah. Ada pertobatan, ada kebangkitan, ada tindakan, ada pengakuan yang dilakukan. Sehingga anak bungsu ini boleh mengalami perubahan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan seperti Kristus, sehingga hidup kami semakin hari semakin berbuah manis di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin.